Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran daring kita, yaitu pembelajaran daring bahasa Inggris terkhusus untuk kelas 10. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau nantinya sangat kita harapkan di hari akhir nanti. Oke, untuk mempersingkat waktu, hari ini pembelajaran daring kita dalam bahasa Inggris, kita akan membahas satu jenis tenses, ya. Satu jenis tenses. Actually, tenses include 16 forms. Jadi sebenarnya tenses itu terdiri dari 16 bentuk, ya. Tapi pada kesempatan kali ini, ya, for this moment, we will talking about simple present tense. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang simple present tense. Oke, Bapak harap video ini ditonton ya anak-anak kami semua, terkhusus siswa dan siswi SMK Taruna Padang Sidimpuan tingkat 10, supaya nanti pada saat ujian tidak mengalami kendala atau masalah dalam penyelesaian soal ujian. Oke. Nah, untuk slide pertama di sini ada beberapa penjabaran tentang kompetensi dasar kita, ya, yang mana kompetensi dasar kita pada pembelajaran ini, materi ini maksudnya adalah KADE 41, yaitu menyusun teks, interaksi, transaksional lisan dan tulisan maksudnya, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teksnya, dan unsur kebiasaan simple present tense yang benar sesuai dengan konteks kalimat verbal dan nominal. Itu adalah KD atau kompetensi dasar kita pada pembelajaran kali ini. Nah, kemudian setelah kita melihat KD-nya, ya, sekarang kita lihat dulu apa tujuan daripada pembelajaran. The purpose of the lesson. Semua siswa diharapkan mampu menerapkan simple present tense sesuai konteks bahasa. Kemudian yang kedua, semua siswa mampu menggali informasi dengan menerapkan tenses simple present tense. Dan yang terakhir, siswa mampu mengerjakan soal-soal yang diberikan guru. Berarti nanti tujuan pembelajaran kita yang tiga ini ya anak-anak kami semua. Nah, oke. Namun di sini ada beberapa bagian lagi, termasuk meaning, kinds, example, and task. Jadi, nah, untuk pengertian daripada simple present tense itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya, baik itu jenis-jenisnya, contoh-contohnya, ataupun terakhir pemberian tugas akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, perhatikan slide selanjutnya. Nah, seperti yang barusan Bapak sampaikan, pada slide ini kita akan membahas tentang pengertian ya, atau meaning daripada simple present tense. Ya, what's simple present tense? Simple present tense is a grammatical term used for verbs that describe action happening at present time. It can be used to express habit and general truth. Jadi simple present tense itu adalah untuk mendeskripsikan tindakan atau kejadian yang terjadi secara berkesinambungan
dan dia berdasarkan kebenaran, kenyataan, truths atau general truths. Bisa juga dia kebiasaan. Kebiasaan yang seperti apa? Kebiasaan yang kita lakukan secara berkesinambungan berdasarkan truths atau kebenaran. Oke. Nah, di dalam simple present tense ada dua jenis kalimat, ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi di slide sebelumnya, bahwasanya simple present tense itu ada juga jenisnya. Apa itu, Pak? Ya, kalimat verbal atau kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai verbalnya. Ya, mengenai verbal. Oke, we go on to the next slide. Oke, verbal sentence. Silakan diperhatikan bahwasanya di dalam verbal sentence itu atau kalimat verbal terbagi kepada 3 jenis kalimat atau 3 jenis bentuk kalimat, ya. Yang pertama affirmative sentence, yang kedua negative sentence, yang ketiga interrogative sentence. Oke, kalau kita berbicara tentang affirmative sentence, berarti dia kalimat positifnya. Yang dimaksud atau yang dimaknai dengan positif berarti general truths-nya betul-betul terjadi. But the other hand, negative sentence, tapi kalau di sisi lain, kalau dia negatif, itu kalimat penyangga. Bahwasanya kejadian atau tindakan itu tidak benar-benar dilakukan. Makanya nanti auxiliary verb-nya kita buat pakai doesn't, don't, ya. Yang menyatakan bahwasanya dia menyanggah atau menolak, menidakkan gitu ya. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas tentang kalimat interrogatif. Yang mana yang dimaksud dengan interrogatif? Interrogatif itu adalah question, pertanyaan, ya. Jadi yang 3 ini akan kita bahas nanti satu persatu, baik contoh kalimatnya ataupun bagaimana dia proses pembentukannya berdasarkan rumus. Dan di sini ada kotak warna merah ya untuk anak-anak kami. Oke, kita perhatikan dulu rumusnya. Kalau dia dalam bentuk positif, yang didahulukan adalah subjek, kemudian followed by verb 1, S or ES, and complement. Nah, perlu diingat ya untuk anak-anak kami semua, bahwa di dalam simple present tense, ya, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, infinitif, ya. Nah, kalau kita lihat rumusnya ini, setelah kata kerja bentuk pertama, ada di dalam kurung penambahan S dan ES. Kita tambahkan S dan ES apabila subjeknya orang ketiga tunggal. Yang mana yang dikatakan orang ketiga tunggal? Yaitu she, he, dan it. Apabila nanti kita menempatkan yang 3 ini di dalam kalimat positif, maka kata kerjanya wajib kita tambahkan S atau ES. Dan timbul satu pertanyaan lagi ya. Yang mana yang kita gunakan? Apakah kita menambah S? Apakah kita menambah ES, Pak? Tergantung kata kerjanya yang kita gunakan nantinya. Nanti di slide berikutnya akan Bapak jelaskan. Ya. Oke. Untuk negatifnya. Untuk negatif,
ada perubahan sedikit. Yang mana setelah subjek nanti kita letakkan auxiliary verb do not, does not, atau don't, doesn't. Oke. Does kita gunakan apabila nanti kita buat subjeknya orang ketiga tunggal. Ya. Nah, kemudian verb 1. Di sini tidak kita tambahkan lagi S atau S. Kenapa? Karena dia kembali ke bentuk pertama. Itu dia kalau dalam bentuk negatif. Kemudian kita letakkan komplement. Oke. Untuk interrogatif atau pertanyaan. Nah, auxiliary verb-nya kita letakkan di awal. Karena nanti makna daripada auxiliary verb ini adalah pertanyaan. Apakah? Kemudian setelah itu kita letakkanlah subjek, kata kerja bentuk pertama, kemudian komplement, dan jangan lupa question mark-nya ya. Tanda tanya. Oke. Nah, semua rumus ini ya, bisa juga kita kombinasikan, maksudnya dikombinasikan, digabungkan dengan preposition, dengan adverb, dan lain-lainnya. Jadi kita hanya fokus dulu untuk pembelajaran kali ini, kita gabungkan atau kombinasikan ketiga rumus ini ke dalam preposisi, ke dalam kata keterangan. Ya. Nah, oke. Untuk slide keempat. Tadi di slide ketiga, ada Bapak singgung mengenai preposisi dan adverb. Ini dia. Jadi tidak mungkin Bapak jabarkan di sini tapi tidak saya jelaskan. Ya. Oke. Nah, preposition, adverb, di sini ada pengertiannya, ada pembagiannya, dan contoh-contohnya nanti di slide berikutnya. Oke, sekarang kita perhatikan dulu ya. Preposition is a word or group of words which is used to show direction, time, place, location. Maksudnya apa itu, Pak? Nah, preposition itu adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menerangkan arah, waktu, tempat, dan lokasi. Nah, tadi kita simpulkan dia preposisi itu adalah kata depan. Jadi ada 3 bentuk preposisi di dalam bahasa Inggris. Yang pertama dia preposition of place, yang kedua preposition of time, dan yang ketiga preposition of movement. Kalau dia preposition of place, berarti dia preposition menerangkan tempat. Kalau dia preposition of time, preposition menerangkan waktu. Dan yang terakhir preposition of movement, dia itu menerangkan tentang perpindahan. Ya, preposisi untuk menerangkan perpindahan ada juga ya. Oke. Adverb is a word or an expression that explain a verb, adjective, preposition, sentence. Jadi adverb ini adalah kata yang digunakan untuk mengekspresikan, mengungkapkan, atau menjelaskan tentang kata kerja, kata sifat, preposisi juga bisa, dan kalimat. Jadi kita simpulkan bahwasanya adverb itu adalah kata keterangan. Ya. Nah, kemudian adverb juga ada bagiannya ya anak-anak kami semua. Yang mana yang pertama ada adverb of manner. Ya, adverb of manner ini adalah kata keterangan yang menerangkan kata kerja. Ya, di sini tidak Bapak buat pengertiannya, tapi saya jelaskan ya. Oke. Kemudian adverb of time ini ya menerangkan tentang waktu. Kalau place, tempat. Kalau frekuensi, adverb of frequency itu adalah kata keterangan yang menerangkan tentang frekuensi, seberapa sering dia dilakukan. Oke. Next. Oke, di sini ada discussion, pembahasan ya. Nah, preposition of place tadi sudah Bapak terangkan apa itu. Preposition of time juga, and also preposition of movement.
Nah, jadi di sini kita buat contoh-contohnya. Silakan dilihat ya. Oke. Preposition of place: above, under, along, behind, beside, in front, rear, inside, in, below, between, by, with, over, outside, at, on, around. Ini adalah contoh-contoh daripada preposition of place. Ya. Kemudian preposition of time: after, at, on, before, since, until, for, by, during, for, from, in, over. Ini juga termasuk preposition of time. Kemudian movement ya, down, inside, onto, into, around, away, by, past, out of, cross, draw, to, towards, up. Ya, ini adalah contoh daripada preposition of movement. Adverb of manner: proudly, quickly, carefully, slowly, suddenly, softly, easily. Oke, Pak. Maksudnya apa ini, Pak ya? Kok pakai ly? Nah, tadi Bapak terangkan bahwasanya adverb of manner itu adalah menerangkan kata kerja ya. Contohnya, proudly. Ya, kata dasarnya adalah proud. Nah, karena kita mau buat proud ini untuk menerangkan sebuah kata kerja, proud artinya bangga ya. Tapi kita tambahkan ly-nya, dia berubah makna menjadi dengan bangga. Ya. Tinggal kita cari kata kerjanya yang cocok ke situ. Ya. Contohnya, Mr. Semi smile to me proudly. Pak Samruddin tersenyum kepada saya dengan bangga. Berarti yang diterangkannya itu tersenyumnya. Yang mana yang menerangkannya? Proudly. Itulah yang dinamakan adverb of manner. Oke. Itu sekilas penerangan tentang adverb of manner ya. Kemudian adverb of time. Ya, ini sudah umum ya. Nggak mungkin lagi anak-anak kami tidak tahu apa artinya. Ya. Dan di video-video sebelumnya sudah banyak sekali Bapak jelaskan tentang adverb of time, baik dia preposisi, baik dia semua adverb ya. Kemudian adverb of place, ya tempat. Below, on the right, on the left, corner, forward, backward, upward, dan lain-lain. Nah, adverb of frequency, seberapa sering dia dilakukan ya. Oke. Mungkin ini agak jarang ya anak-anak kami dengar, biar saya artikan ya. Always. Kalau kita frekuensikan kira-kira dia 100%. Kenapa Pak 100%? Ya artinya saja dia selalu. Ya, usually biasanya tingkat persenannya kira-kira antara 90 lah sampai 80% dia dilakukan ya. Often, sering kira-kira berarti 60 ya, 60-an. Sometimes, kadang-kadang, berarti 50-50, 50% ya. Seldom, jarang. Rarely, atau hardly ever, hampir tidak pernah. Kemudian yang terakhir adalah 0%. Apa itu Pak yang 0%? Never, tidak pernah. Berarti dia tidak pernah dilakukan. Kalau kita frekuensikan berarti 0%. Oke? Paham ya? Oke. Ya, let's make example. Ya. Perhatikan contohnya. Di sini sudah ada kombinasi antara simple present tense dengan preposisi dengan adverb. Mari kita perhatikan. Oke. Number 1. She preserves a lot of flowers on the park. Oke. Jadi yang bercetak tebal dan bergaris bawah ini adalah preposition apa? Place. Kenapa? Karena dia menerangkan tempat, on the park, di taman. Artinya dia perempuan. Ya, melestarikan banyak bunga di taman. Gitu.
She goes every morning quickly. Dia perempuan pergi setiap pagi dengan cepat. Dengan cepat ini apa? Adverb of manner. The monkey catches an apple from the visitor proudly. Monyet menerima sebuah apel dari pengunjung dengan bangga ya. Apa tadi? Adverb of manner. Iya, betul. Kemudian the manager of company calls an employee loudly. Manajer daripada perusahaan memanggil seorang karyawan dengan keras dia. Adverb of manner. Iya, betul. My cats always sleep on my bedroom every night. Kucing-kucing saya selalu. Always, selalu. Berarti itu apa? Adverb of frequency. Sleep on. On-nya itu berarti menerangkan tempat. Berarti adverb of apa? Place. Ya, every night. Keterangan waktu. Adverb of time. Oke, untuk bentuk negatifnya. Tinggal kita tambahkan do atau does, kemudian not. Contoh, she doesn't preserve a lot of flowers on the farm. Oke, kita menggunakan does karena dia orang ketiga tunggal. Dan preserve-nya kita ganti menjadi bentuk awal. Kemudian contoh kedua, she doesn't go every morning quickly. Betul. The monkey doesn't catch an apple from the visitor proudly. The manager doesn't call an employee loudly. My cats don't. Pak, tapi cat itu kan binatang, berarti Pak kata gantinya kan it. Oke, jangan lupa di sini sengaja Bapak tambahkan s, berarti dia plural noun. Jamak dia. Berarti kucingnya tidak satu. Makanya kita pakai don't. Oke. Terakhir untuk interrogatifnya. Does she preserve a lot of flower in the park? Ya, berarti auxiliary verb-nya kita letakkan di awal. Artinya apa? Apakah dia perempuan melestarikan banyak bunga di taman? Gitu, ya. Dia berubah menjadi pertanyaan. She doesn't. Sorry. Ya, ini ada kesalahan sedikit ya. Does she go every morning quickly? Does the monkey catch an apple from the visitor proudly? Does the manager call an employee loudly? Do my cats always sleep on my bedroom every morning? Itu dia ya penjelasan tentang simple present tense yang kita kombinasikan dengan adverb dan preposisi. Ya, di sini ada notebook. Oke, mungkin masih timbul pertanyaan di dalam hati anak-anak kami yang tercinta. Ya, oke, kita baca dulu. Jika kata kerjanya berakhiran O, CH, SH, X, Z, maka di akhir ditambahkan S bukan ES bukan S. Contoh, go. Ini akhiran kata kerjanya O menjadi goes tanpa ES bukan goes ya. Oke. Mana lagi? Catch. CH ditambah ES. Mana lagi? Oh. Cuman itu ya. Oke, itulah. Berarti kalau kita meletakkan kata kerja yang berakhiran O, CH, SH, X, Z, maka tambahkanlah dia di akhir kata itu dengan penambahan ES, bukan S. Tapi kalau dia tidak berakhiran ini, tambahkan S untuk kalimat positif saja. Oke. Ya. Nah, di slide terakhir ada 10 kata kerja di sini. Dan saya minta I ask to everyone my students to make these words to a simple present tense form by using positive, negative,
interrogative, and you have to combine with preposition or adverb. Ya, as the example. Nah, jadi di sini ada 10 kata kerja yang akan kamu buat nanti ke dalam simple present tense, ke dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Dan kombinasikanlah dia ke dalam preposisi atau adverb. Oke, good luck. Thank you. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini dalam pembelajaran daring. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat dan jaga kondisi. Ya, mungkin saat ini beginilah proses belajar mengajar kita, tapi nggak apa-apa. Yang penting jangan mengurangi minat anak-anak kami untuk belajar bahasa Inggris untuk kedepannya. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.